Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya harap semua dalam keadaan baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara, kita dibiasakan dengan kemudahan ya untuk zaman-zaman sekarang atau era-era saat ini. Ada kemudahan, kenyamanan, dan ada yang sifatnya instan seperti makanan ya. Nah, dampak dari semua itu adalah ketidaksiapan dalam menghadapi kesulitan. Orang jadi mudah bersungut-sungut, mudah mengeluh, dan lupa bagaimana bersyukur. Renungan kali ini saya beri judul Pandailah Bersyukur. Teksnya terambil dari 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17. Saya akan bacakan buat kita semua. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada anak rohaninya atau anak didiknya, yaitu Timotius. Seorang yang masih muda tapi sudah menyerahkan hidupnya bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan. Timotius melayani di kota Efesus. Nah, tentu dalam pelayanan ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan yang bisa membuat tawar hati. Nah, Paulus menulis memberikan dorongan supaya Timotius dapat melayani Tuhan dengan setia. Paulus tidak memberikan keluh kesah atau sungut-sungut atas penderitaan dalam pelayanannya. Sebaliknya, ia tampil sebagai pribadi yang penuh rasa syukur, mampu melihat kasih karunia Allah yang berlimpah atas hidupnya. Seperti yang dapat kita lihat dari teks yang sudah saya bacakan tadi. Nah, sesungguhnya kalau kita melihat kehidupan Paulus, sepertinya memang ada alasan untuk bersungut-sungut. Ada banyak alasan untuk dia mengeluh. Ada banyak alasan untuk dia tawar hati. Pelayanannya begitu luar biasa, tapi tantangannya juga banyak ya. Baik secara fisik maupun secara psikologis. Tetapi kita lihat dalam teks ini, dari tulisan yang saya bacakan tadi, terasa begitu seperti aliran rasa syukur dari hati yang paling dalam ya. Nah, daripada mengeluh, Paulus tampil dengan ucapan syukur atas banyak hal. Nah, itu yang akan kita lihat dan kita akan contoh ya. Apa saja yang ia syukuri. Yang pertama, bersyukur atas keselamatan. Bersyukur atas keselamatan. Di ayat 13 sampai 15 saya bacakan kembali. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihani karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman.
Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus tidak pernah lupa siapa dirinya, bagaimana hidupnya, bagaimana masa lalunya. Karena dengan demikian dia akan ingat betapa besarnya anugerah Allah yang ia terima. Dalam kitab Filipi ia menyampaikan masa lalunya yang begitu buruk. Seorang penganiaya jemaat, seorang pembunuh. Dalam teks yang kita baca tadi dia berkata seorang yang ganas. Dan dia menyadari bahwa ada perasaan bahwa dirinya lah yang paling berdosa. Karena itu selayaknya Paulus mati atas dosa-dosanya. Namun di balik semua itu ada anugerah Allah yang besar, yaitu anugerah keselamatan. Jadi Paulus mensyukuri atas karya keselamatan. Siapa dirinya? Tidak layak seorang yang penuh dengan dosa. Namun Allah anugerahkan keselamatan di dalam Kristus Yesus ke dalam dirinya. Ini disyukuri oleh Rasul Paulus. Di ayat 15 ada satu statement yang sangat luar biasa dari Rasul Paulus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Artinya kita tidak perlu meragukan. Ada satu fakta penting, yaitu Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kemudian dilanjutkan, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Dari pernyataan ini kita melihat ada satu poin penting berkenaan dengan kristologi. Yesus datang ke dunia, ini berkaitan dengan misi kedatangan Kristus. Yesus bukan datang untuk mendirikan agama, tapi untuk satu tugas yang mulia, yang utama, yaitu penyelamatan. Paulus sadar dirinya adalah orang berdosa, tidak layak beroleh selamat. Tapi ia melihat karya Allah yang luar biasa dalam diri Yesus Kristus. Ia mampu memandang anugerah Allah yang besar itu, sehingga dirinya diselamatkan. Nah, apa yang ia alami kemudian menjadi teladan bagi orang lain, menjadi contoh bagi orang lain. Bahwa keselamatan itu terbuka bagi siapapun, seberat apapun dosanya. Anugerah Allah itu berlimpah. Paulus merasa dirinya paling berdosa di antara rasul-rasul yang lain, bahkan mungkin di antara semua orang. Tetapi anugerah Allah itu besar sehingga dia diselamatkan. Nah, ini menjadi contoh buat orang lain yang mungkin merasa dirinya penuh dengan dosa, banyak kesalahan, dan lain sebagainya. Anugerah Allah itu besar, menjangkau setiap orang, bahkan pendosa seberat apapun. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti Paulus mensyukuri anugerah keselamatan itu. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya Yesus Kristus, kita syukuri karya keselamatan yang sudah kita terima. Kita selamat bukan karena gagah kuat kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena harta kekayaan kita, apalagi karena tampang kita. Tidak ya. Kita selamat karena karya Allah semata dalam Yesus Kristus. Perlu kita syukuri ya, di tengah kesulitan hidup, di tengah persoalan hidup yang ada, kita harus ingat bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Kita selayaknya bersyukur atas karya keselamatan ini. Bagi yang belum menerima keselamatan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara
untuk menerima tawaran Allah yang luar biasa ini, ya. Dalam Yohanes 3:16, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal. Ini janji yang dinyatakan Yesus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Hidup yang kekal. Bagi kita yang sudah percaya, keselamatan kita terima, walaupun nanti wujud nyatanya kelak, ya, tapi keselamatan itu kita terima melalui iman dalam Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita. Yang kedua, bersyukur atas pelayanan. Bersyukur atas pelayanan. Ayat 12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Keselamatan adalah karya Allah semata dalam Kristus Yesus. Tidak ada andil kita sedikit pun. Manusia hanya menerima dengan iman. Paulus mensyukuri atas karya keselamatan itu. Masa lalunya yang buruk Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah ubahkan menjadi manusia yang baru. Namun, kemudian Paulus melihat ada satu hal lain lagi yang perlu disyukuri, yaitu sebuah kepercayaan akan pelayanan. Nah, ini sangat spesial. Sangat-sangat spesial. Dulunya ia hendak menghancurkan iman Kristen. Sekarang dia dipanggil menjadi pemberita iman Kristen. Jadi Tuhan mampu mengubahkan kehidupan manusia 180 derajat, ya. Nah, ini sesuatu yang disyukuri, ya. Siapa dirinya? Pendosa yang besar itu bukan hanya diselamatkan, tapi diberi satu kesempatan untuk melayani Dia. Satu kesempatan untuk melayani Sang Juru Selamat. Nah, ini adalah sesuatu yang menarik, ya. Bahwa kepercayaan pelayanan itu adalah sebuah anugerah. Jadi bukan satu beban, ya. Paulus menerima keselamatan dan juga menerima kepercayaan akan pelayanan. Nah, ini dua-duanya sangat disyukuri. Membuat Paulus bergairah dalam hidup dan dalam melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pelayanan adalah anugerah. Seharusnya kita bersyukur. Pelayanan bukanlah satu beban yang harus ditangisi, ya. Pelayanan adalah satu anugerah yang harus kita terima dengan rasa sukacita. Dan pelayanan juga bukan karena kehebatan kita. Kita mampu berbuat A, kita mampu berbuat B, kita mampu berbuat C, dan lain sebagainya. Bukan. Pelayanan adalah anugerah semata. Bukan karena kehebatan kita. Jika kita dipanggil untuk melayani Dia, itu juga anugerah. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang bertanya, saya kan tidak melayani di gereja seperti Bapak Pendeta. Nah, perlu kita tahu bahwa pelayanan itu bentuknya macam-macam, ya. Ada yang jadi guru, ada yang jadi seorang pengajar, ada yang jadi seorang penginjil, ada yang jadi seorang gembala, ada yang bertalenta di bidang musik, ada yang melayani di sebuah yayasan Kristen, misi, dan lain sebagainya. Ada banyak pelayanan. Jika Bapak Ibu Saudara dipercayakan sebuah pelayanan, maka itu adalah satu anugerah yang harus kita syukuri, harus kita lakukan dengan baik, ya. Karena itu bukan karena kekuatan kita. Itu adalah kesempatan yang Tuhan beri agar kita berkarya selama kita ada di dunia ini. Nah, mungkin ada yang merasa, loh, saya tidak satupun di antara yang disebutkan tadi. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara
bisa menganggap bahwa melayani di tengah keluarga adalah juga anugerah ya. Bapak-bapak yang mencari nafkah untuk istri dan anak-anak, nah, saya kira itu juga adalah sebuah bentuk pelayanan yang harus disyukuri. Istri yang melayani suami dan anak-anak juga adalah satu bentuk pelayanan yang juga harus disyukuri. Ya, sebaliknya anak-anak jika disuruh orang tua juga harus dengan merasa rela hati, ya, karena semua itu adalah anugerah, ya, dari Tuhan yang perlu kita syukuri. Apapun bentuk pelayanan kita, mari kita syukuri, kita kerjakan dengan sepenuh hati. Yang ketiga, bersyukur atas kekuatan. Nah, ini sangat menarik ya, bersyukur atas kekuatan. Ayat 12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Siapa? Yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Dia yang menguatkan aku. Sebagai manusia tentu wajar jika kita meminta agar kita dibebaskan dari masalah, dari kesulitan, dari penderitaan. Ya, kita ini pengennya tidak ada masalah. Kita ini pengennya tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan dan lain sebagainya. Dan kita selalu meminta seperti itu. Namun sayangnya Tuhan tidak selalu menjawab permintaan kita dengan cara yang demikian. Kalau kita lihat dalam hidup Rasul Paulus ini ya, dia pendosa besar tadi, dipanggil Tuhan, diselamatkan, dan diberi kepercayaan untuk melayani. Nah, Tuhan yang panggil dia. Nah, apakah kita melihat bahwa Paulus ini hidup dalam kemewahan? Ternyata sama sekali tidak ya. Bukan kemewahan yang Tuhan tawarkan. Dia menjalani hidup dan pelayanannya dengan berbagai dinamika kehidupan ya. Ada kesulitan dan lain sebagainya. Pernah Paulus difitnah sebagai rasul palsu. Berapa kali dia dipenjara. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, dia berkata, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Artinya, dia pernah mengalami masa-masa yang sulit, kekurangan. Ya, walaupun dia pernah mengalami kelimpahan. Jadi kalau kita melihat di sini ada banyak kesulitan. Belum lagi perjalanan naik kapal, kemudian dihempas ombak, ya, hampir mati di tengah laut. Kemudian selamat mendarat di sebuah pulau. Nah, ketika dia menghangatkan diri di dekat api, dia mengambil kayu untuk dibakar. Ternyata ada ular yang memakut dia. Hampir saja dia kena celaka. Belum lagi dia ditangkap orang, dipukul dan lain sebagainya. Di penjara, penderitaannya begitu banyak ya. Tetapi saya melihat bahwa tidak ada keluh kesah dari sang rasul ini. Tapi sebaliknya dia bersyukur ya. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Ternyata di balik semua kesulitan itu ada kasih karunia Tuhan dalam bentuk yang lain. Ya, bukan bebasnya, bukan absennya Paulus dari permasalahannya, absennya permasalahan dalam hidup Paulus, tetapi Tuhan yang memberi kekuatan. Nah, tanpa kekuatan yang dari Tuhan, bisa saja Paulus mundur dalam pelayanan. Bisa saja dia tawar hati, bisa saja dia putus asa. Tapi kita melihat ya, Rasul Paulus dengan gagah menuliskan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, ya, telah mencapai garis finish. Nah, itu yang disampaikan oleh sang rasul. Karena apa? Ada kekuatan yang dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita juga perlu bersyukur atas kekuatan yang Tuhan beri, ya. Kadang-kala Tuhan tidak menjawab doa kita langsung seperti yang kita minta. Tapi ternyata di balik semua itu Tuhan berikan kekuatan.
Tuhan beri kekuatan untuk kita menanggung banyak hal. Nah, karena itu, ketika kita ada sebagaimana kita ada sekarang, syukuri. Itu adalah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, ini adalah satu kutipan yang juga sangat memberkati banyak orang ya. Mimpi membuat hidup bergairah. Bersyukur membuat hidup bahagia. Mimpi membuat hidup bergairah. Kalau kita bermimpi, kita punya cita-cita, tentu kita akan menjalani hidup dengan penuh gairah untuk mewujudkan mimpi itu. Tetapi bersyukur membuat hidup kita bahagia ya. Bersyukur itu membuat hidup kita bahagia. Tapi kalau kita mengeluh, bersungut-sungut, nah kebahagiaan itu akan sirna. Mimpi membuat hidup bergairah, bersyukur membuat hidup bahagia. Ada kutipan lain ya. Bersyukur belum tentu mengubah keadaan, tapi mampu mengubah perasaan hati kita. Dengan kita bersyukur tidak otomatis semua masalah selesai. Tetapi perasaan hati kita setidaknya lebih tenang, masih tetap dapat bersukacita di tengah berbagai kesulitan hidup. Ya, ada lagi satu kutipan yang menarik juga ya. Sibuklah bersyukur sampai tidak tahu cara mengeluh. Wah, ini juga sangat luar biasa ya. Ketika kita sibuk bersyukur, kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, atas keselamatan, atas kekuatan, dan banyak hal lain lagi. Sampai kita lupa mengeluh. Wah, bagus sekali ya. Karena itu, mari kita syukur. Nah, pada akhirnya, di atas semua rasa syukur itu, kita perlu memuji Dia. Seperti Rasul Paulus, menutupnya dengan ayat 17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Paulus bersaksi, Paulus menunjukkan masa lalunya, Paulus menunjukkan siapa dirinya dan sekarang seperti apa. Bukan untuk kesombongan dirinya, bukan untuk kemuliaan dirinya, tapi ia bersaksi supaya Tuhan saja yang ditinggikan. Ia memuji Tuhan, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan renungan tadi ya. Intinya kita harus menjadi pribadi yang pandai bersyukur ya. Jangan sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit bersungut-sungut ya. Ada banyak hal yang kita syukuri seperti Paulus. Bersyukur atas keselamatan, bersyukur atas pelayanan, bersyukur atas kekuatan. Kita juga bisa bersyukur atas hal-hal itu. Atau hal-hal lain juga kita perlu syukuri ya. Nafas hidup kita, kesehatan, kemudian ya kesempatan kita masih diberi hidup dan lain sebagainya ya. Keluarga yang baik, anak yang baik, masih ada tempat tinggal, masih dapat makan dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang kita bisa syukur ya. Kalau kita hanya melihat kesulitan-kesulitan, kita terus mengeluh, akhirnya jiwa kita pun ikut lemah ya. Tapi kalau kita bersyukur, hati kita lebih enak, kita bergairah ya. Terus berharap bersandar kepada Dia saja yang memberi segala sesuatu dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudara, mengucap syukurlah dalam banyak hal. Tuhan memberkati.